pagi, pemirsa. Berikut Masterpiece 100 Video Learning Event Area 7 Kawasan Timur Indonesia. Episode ketiga dengan judul Fundamental Marketing How. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita telah membahas fundamental marketing what. Saat ini kita membahas fundamental marketing how. Bagaimana merancang dan menggunakan konsep inti pemasaran? Tujuan pembelajaran modul MKT 003 ini adalah peserta mampu 1. Memahami hubungan strategic intent, choice, dan 9 elemen inti pemasaran. Yang kedua, bagaimana memahami analisis strategi pemasaran yang terdiri dari segmentasi, targeting, positioning, taktik pemasaran yang terdiri dari DMS, diferensiasi, marketing mix, dan selling, value pemasaran yang terdiri dari brand, service, dan proses. Apa hubungan strategic intent, pilihan, dan 9 elemen inti pemasaran? Pertama, setelah perusahaan menetapkan strategic intentnya, maka tahap selanjutnya adalah menentukan pilihan, di mana hal ini sangat tergantung dari risk attitude perusahaan terkait. Jika pilihannya adalah no go atau hold, maka perusahaan mungkin harus meneruskan aktivitas bisnisnya berdasarkan arsitektur bisnis yang ada saat ini. Perusahaan dapat memilih untuk harvest atau divest. Jika pilihannya go atau invest, maka perusahaan harus segera mengembangkan arsitektur bisnisnya yang baru, yang terdiri dari 9 elemen inti atau biasa kita sebut 9 core element, yang mengacu pada strategic intent yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya akan membahas STV Triangle secara singkat. Pemahaman terhadap 4C di masa mendatang akan menjadi landasan untuk merancang atau designing arsitektur bisnis perusahaan yang biasa disebut dengan konsep 3E. Explore, engage, execute. Apa itu explore? Explore itu mengeksplorasi terhadap pasar, harus dilakukan untuk menetapkan strategi perusahaan. Dengan demikian, eksplorasi dilakukan sehingga perusahaan dapat mensegmen pasar, memilih sasaran pasarnya dalam arti target market, dan menentukan positioning yang ingin dibentuk di benak pelanggan. Sementara engage itu apa? Engage itu arsitektur harus memiliki kerekatan dengan pasar, di mana hal ini dapat dicapai melalui aspek taktikal. Dengan demikian, aspek taktis harus memiliki diferensiasi yang kuat yang direalisasi melalui marketing mix dan ditawarkan ke pasar melalui berbagai usaha penjualan atau selling. Bagian terakhir dari 3E adalah execute. Apa execute itu? Eksekusi arsitektur dijalankan melalui aspek value. Maksudnya, agar suatu brand benar-benar kuat, maka harus didukung dengan service dan proses yang sempurna. Slide selanjutnya kita membahas 9 elemen inti pemasaran. Ada 3 tahap. Tahap pertama explore, tahap kedua engage, tahap ketiga execute. Setiap tahap punya dimensi, dan setiap dimensi punya elemen, dan setiap elemen punya fungsi. Ya, tahap pertama itu explore. Explore itu dimensi strategi. Apa elemen strategi? Elemen strategi itu STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning. Apa aja fungsinya? Segmentasi berfungsi sebagai mapping strategi. Targeting berfungsi sebagai fitting strategi. Positioning berfungsi sebagai buying strategi. Tahapan kedua adalah engage. Apa dimensi engage? Itu taktik. Engage itu bicara dimensi taktik. Apa aja elemen taktik? Elemen taktik itu DMS, diferensiasi, marketing mix, dan selling. Apa fungsinya? Diferensiasi berfungsi sebagai core taktik, marketing mix berfungsi sebagai creation taktik, selling berfungsi sebagai capture taktik.
Tahapan ketiga, tahapan terakhir adalah execute. Dimensi apa execute? Itu dimensi value. Apa aja elemennya? Elemennya adalah BSP, Brand Service Process. Apa fungsinya? Brand berfungsi sebagai value indicator, service berfungsi sebagai value enhancer, dan proses berfungsi sebagai value enabler. Ya. Demikian elemen-elemen positioning, diferensiasi, dan brand yang berfungsi sebagai jangkar atau pengikat bagi elemen-elemen yang lain. Ketika elemen tersebut disebut juga PDB Triangle. Jadi PDB Triangle terdiri dari positioning, diferensiasi, brand sebagai jangkar pengikat dari 9 elemen tersebut. Setelah kita outlook dengan 4C Diamond, kita designing dengan E3, selanjutnya kita sudah susun arsitektur bisnis STV Triangle, maka arsitektur bisnis yang sudah dirancang ini harus diselaraskan atau aligning dengan kepentingan para stakeholder utama. Ketika stakeholder utama yang harus diperhatikan dalam proses terdapat dalam 3 pasar atau market, yaitu para pelanggan di pasar komersial atau kita sebut komersial market, karyawan di pasar kompetensi, kita sebut kompetensi market, dan yang terakhir shareholder di pasar modal, kita sebut sebagai capital market. Bagian akhir dari marketing submodel dari SME ini adalah PCS cycle. Scorecard digunakan untuk mengevaluasi apakah arsitektur bisnis yang diimplementasikan dapat memuaskan ketiga stakeholder utama perusahaan, yaitu karyawan, yaitu kita sebut dengan people, pelanggan atau customer, dan pemegang saham atau shareholder. Jadi PCS cycle itu adalah people, customer, dan shareholder. PCS cycle merupakan refleksi interaksi di antara ketiga stakeholder utama di perusahaan. Untuk membuat pelanggan menjadi puas, terlebih dahulu karyawan harus dibuat menjadi puas. Namun pemegang saham harus dipuaskan terlebih dahulu sebelum mereka membuat karyawan senang. Learning point MKT 003 ini adalah pemasaran memiliki 3 dimensi utama. Dimensi pertama adalah strategi yang meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Dimensi kedua adalah taktik yang meliputi diferensiasi, marketing mix, dan selling. Dimensi ketiga adalah value yang menjadi landasan berpikir dan terdiri dari brand, service, dan proses.